Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah, pemberi berbagai macam kenikmatan dan karunia. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman yang syariatnya sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu mengajarkan ajaran tauhid, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang sama-sama menurut Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melihat dan mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai mimpinya yang menyembelih putranya Ismail. Kisah ini yang dijadikan landasan ibadah kurban yang kita jalani saat ini. Kisahnya dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, yang artinya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim pergi menghadap kepada Allah, yaitu menyembahnya, dan Ibrahim diberi petunjuk dan diberi taufik pada kebaikan dunia dan akhirat. Rabbi habli minas salihin, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari orang-orang yang saleh. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan yang saleh, yang dapat memberi manfaat ketika hidup dan di saat orang tua telah meninggal dunia. Ingat, itulah yang semestinya kita minta di dalam doa-doa kita, meminta kepada Allah agar dikaruniakan anak yang saleh, yang menjadi penyejuk mata dan hati, seperti dalam doa lainnya dari Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Quran surah Al-Imran ayat 38. Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, pun berdoa agar dikaruniakan anak yang menyejukkan hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Apa yang dimaksud dengan anak yang saleh? Saleh sendiri berarti al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibad wa tatafawat darajatah. Yang artinya orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan saleh pun bertingkat-tingkat. Demikian kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Anak saleh tidak mesti mendapatkan juara kelas atau berhasil kuliah hingga jenjang sangat tinggi. Anak saleh berarti anak yang memperhatikan ibadah kepada Allah, juga berbakti kepada orang tua, serta menunjukkan kebaikan akhlak kepada sesama. Percuma anak kita berhasil dalam ilmu dunia, namun salat saja nggak kenal, bangun subuh saja sulit,
baca Al-Quran juga enggak beres, juga tutur kata sangat kasar kepada orang tuanya sendiri, lebih-lebih seringnya bertingkah laku jelek terhadap sesama. Sudah semestinya orang tua mendidik anak bukan hanya mengejar sukses dalam dunianya, seharusnya yang lebih ditekankan adalah pendidikan anak. Anak yang dididik menjadi saleh, itulah yang menjadi amal jariah berharga bagi orang tuanya kelak. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniakan anak yang halim. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri ia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Apa arti halim dalam ayat ini? Halim mencakup beberapa sifat. Yang pertama, sabar, berakhlak mulia, lapang dada, memaafkan yang berbuat salah kepadanya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta anak soleh benar-benar terkabul dengan dikaruniakannya Ismail alaihissalam kepada beliau. Ketika anak tersebut dewasa, dijelaskan selanjutnya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, maka ketika anak itu, maksudnya Ismail alaihissalam, masuk kepada umur yang sanggup berusaha bersama-sama dengan ayahnya Ibrahim, lalu Ibrahim berkata kepada Ismail anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Ismail berada dalam usia gulam dan ia telah sampai pada usia sa'ya, yaitu usia di mana anak tersebut sudah mampu bekerja, ya kira-kira usia 7 tahun ke atas. Pada usia tersebut benar-benar Ibrahim sangat mencintai anaknya, dan orang tuanya merasa putranya benar-benar sudah mendatangkan banyak manfaat. Saat anaknya seperti itulah Ibrahim mendapatkan ujian berat. Ujian apa? Diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Lalu kemudian ayat ini menjadi dalil pula bahwa penglihatan para nabi dalam mimpi adalah wahyu. Dalam hadis mauquf hanya sampai pada perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, ru'yal anbiya fil manam wahyu. Penglihatan para nabi dalam mimpi itu wahyu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu karena para nabi itu maksum dari syaitan. Demikian disepakati oleh para ulama. Oleh karenanya selain nabi tidak menjadi wahyu dan tidak bisa diamalkan. Lihatlah ketika mendengar mimpi ayahnya untuk menyembelihnya, Ismail sangat patuh. Ia menyatakan dirinya pun bersabar dan mendorong ayahnya untuk bersabar juga. Perhatikanlah Ismail begitu patuh kepada perintah Allah. Hal ini sama dengan ibunya Ismail. Ketika Ibrahim membawa istrinya bersama bayi kecil Ismail, lalu ditaruh di sisi yang kelak menjadi Masjidil Haram di samping Ka'bah di Mekah. Coba perhatikan bagaimanakah istrinya Sarah berkata, Allahu amarka bihadza? Qala na'am. Qalat idzan la yudhi'ana. Jadi ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Sarah dan bersama bayinya yang masih kecil dibawa ke lembah yang sangat tandus, ketika itu belum ada apa-apa, belum ada manusia, belum ada tumbuhan dan air pun juga tidak ada. Lalu kemudian ditaruh begitu saja, lalu kemudian ditinggalkan tanpa kata-kata. Lalu kemudian istrinya mengejar Ibrahim, lalu mengapa engkau meninggalkan kami di sini sebagai perempuan yang salehah? Lalu berkata yang kami sebutkan tadi, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Kata Sarah. Ibrahim menjawab iya. Lalu istrinya berkata dengan penuh keyakinan, kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kami di lembah ini. Inilah yang seharusnya jadi teladan kita, yaitu patuh
sabar, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan istri dan anak yang patuh kepada Allah, sabar dan benar-benar bertawakal kepadanya. Begitu pula kita menjadi orang yang demikian. Juga pelajaran lainnya, orang beriman mesti diuji. Ujian pada Nabi Ibrahim adalah dengan perintah menyembelih anaknya sendiri, untuk membuktikan apakah benar beliau murni lebih mencintai Allah daripada mencintai anaknya, menjadi khairullah, kekasih Allah, dibanding mencintai istri dan anaknya. Setiap orang memang akan diuji sesuai kualitas imannya. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in dari ayahnya, ia berkata, "Ya Rasulullah, ayun nasu asyaddu bala." Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu anna ya Ibrahim, dan kemudian kami memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ketika Nabi Ibrahim pasrah atau berserah diri kepada Allah, juga Ismail pasrah karena menjalankan perintah Tuhannya, Robnya. Mereka ridha dengan ketetapan Allah. Ibrahim lalu membaringkan anaknya Ismail di atas tanah. Saat itu wajah Ismail di atas tanah. Allah pun memanggil Ibrahim dan menyatakan bahwa mimpinya benar, dan telah benarlah yang dijalankan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail karena patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Lalu Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan atas ketaatannya. Itu cobaan yang berat digantikan dengan sembelihan yang besar. Terselamatkanlah Ibrahim dan Ismail dari ujian yang berat. Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata, jika kesempitan itu semakin terasa sulit dan semakin berat, maka seseorang hamba akan menjadi putus asa, dan demikianlah keadaan makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Akhirnya ia pun menggantungkan hatinya kepada Allah semata. Tawakal. Inilah hakikat tawakal. Tawakal inilah yang menjadi sebab terbesar keluar dari kesempitan yang ada, karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang-orang yang bertakwa. Ingatlah ayat fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya kesulitan ada kemudahan. Lalu ayat ini pun diulang setelahnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Di ayat selanjutnya disebutkan fanadainahu bidzabihin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itulah balasan dari orang yang taat kepada Allah. Ia akan dipalingkan dari kesulitan dan musibah, dan dibukakan jalan keluar dengan mudah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa dan memberikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. At-Talaq ayat 2-3. Apa yang dimaksud sembelihan besar di sini? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa sembelihan tersebut adalah kabsyun atau domba yang besar, gemuk. Lalu kemudian disebutkan wa tarokna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim alaihissalam pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, orang yang setelahnya kita ini. Maksud ayat ini, Allah membiarkan Nabi Ibrahim terus mendapatkan pujian terbaik setelah itu hingga hari kiamat. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.
Maksud salam pada Ibrahim ini apa? Yaitu salam dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Walaupun manusia memuji Nabi Ibrahim, tetap pujian Allah untuk beliau lebih bagus dan terbaik. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami beriman. Demikianlah balasan atas Nabi Ibrahim dengan pujian yang terbaik. Setelah beliau meninggal dunia, beliau termasuk hamba yang beriman, benar-benar bertauhid dan yakin kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallahu akbar walillahil hamd. Semoga kisah ini menjadi berharga bagi kita sekalian di hari Idul Adha. Semoga kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim dalam bertauhid, dalam kesabarannya, dalam kepatuhannya dan tawakalnya kepada Allah. Semoga ibadah kita dalam berkurban hari ini dan hari-hari tasyrik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karenanya para jamaah, mari kita tutup Idul Adha ini dengan doa bersama-sama. Kita berdoa semoga pada hari ini Allah melimpahkan keberkahan kepada kita. Setiap kita diperkenankan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjana minadh dhulumati ilan nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم فقهم لما فيهم صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.